Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah audit Yinan atau kini disebut Yinan Plan merujuk pada sebuah makalah esai yang diterbitkan pada Februari 1982 dalam jurnal bahasa Ibrani Kifunim yang dalam bahasa Inggris berarti Direction atau arahan. Jurnal ini berjudul A Strategy for Israel in the 1980s, strategi untuk Israel pada 1980-an. Jurnal ini untuk Judaisme dan Zionisme, isu nomor 14 Winter 5742 Februari 1982. Editor Yoram Beck, Komite Editorial Eli Eyal, Yoram Beck, Amnon Hadari, Yohanan Manor, Eliezer Swade. Diterbitkan oleh Departemen Publisitas atau Organisasi Zionis Dunia, Yerusalem. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Zionis mempublikasikan dokumen ini? Jawabannya diberikan oleh Israel Shahka, penerjemah dokumen ini ke dalam bahasa Inggris. Menurutnya, publikasi dokumen ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi sedunia agar mereka memahami dan mendukung strategi politik Israel. Dalam hitungan mereka, dan ini terbukti hingga sekarang, bangsa-bangsa Timur Tengah tidak akan terlalu peduli pada dokumen ini dan tidak akan melakukan langkah-langkah strategis untuk melawan rencana dan strategi jangka panjang Zionis ini. Kifunim berkala triwulan per 3 bulan yang didedikasikan untuk studi Yudaisme dan Zionisme yang muncul antara tahun 1978 dan 1987 dan diterbitkan oleh The World Zionist Organization's Department of Information atau Departemen Informasi Organisasi Zionis Dunia yang berada di Yerusalem. Artikel itu ditulis oleh Oded Yinan, adalah mantan penasehat Ariel Sharon, mantan pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Israel, dan jurnalis untuk The Jerusalem Post. Istilah ini dikutip sebagai contoh awal dari mengkarakterisasi proyek-proyek politik di Timur Tengah dalam hal logika perpecahan sektarian atau sectarian divisions. Istilah ini telah memainkan peran dalam kedua analis resolusi konflik oleh para sarjana yang menganggapnya telah mempengaruhi perumusan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintahan Amerika di bawah George W. Bush. Dan juga dalam teori konspirasi yang menurutnya artikel tersebut diprediksi atau direncanakan untuk peristiwa politik besar di Timur Tengah sejak 1980-an termasuk invasi Irak tahun 2003 dan penggulingan Saddam Hussein, perang sipil Syuriah, dan kebangkitan negara Islam. Klaim tersebut telah dibuat bahwa artikel Yinan diadopsi oleh anggota Institute for Zionist Strategies di pemerintahan Amerika sampai dianggap diambil sebagai cara untuk memajukan kepentingan Amerika di Timur Tengah serta mencapai impian bangsa Yahudi akan sebuah negara Zionis dari Sungai Nil di Mesir hingga ke Sungai Efrat di Irak, yang mencakup sebagian besar Timur Tengah seperti yang tertulis dalam Alkitab Ibrani, Hebrew Bible, The Arab Springs. Dari makalah itulah timbul gagasan dalam suatu proyek sangat rahasia yang terus berjalan hingga kini untuk menumbangkan dan memecah belah bangsa-bangsa di Timur Tengah yang dikenal pada masa kini sebagai The Arab Springs atau musim semi Arab atau dalam istilah mereka kebangkitan dunia Arab. The Arab Springs adalah gelombang revolusi atau serangkaian protes anti pemerintah, demonstrasi atau unjuk rasa anti pemerintah dan pemberontakan bersenjata yang menyebar di Timur Tengah pada akhir 2010. Ini dimulai sebagai tanggapan terhadap rezim yang menindas dan standar hidup yang rendah, dimulai dengan protes di Tunisia sejak 18 Desember 2010 dan Mesir, perang saudara di Libya, dan pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, dan Yaman. Juga terjadi protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman, serta protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Kerusuhan di perbatasan Israel bulan Mei 2011 juga terinspirasi oleh kebangkitan dunia Arab ini. Arab Spring pada tahun 2011. Hingga kini beberapa negara Arab masih diadu domba melalui intelijen asing sebagai pihak ketiga agar selalu perang saudara.
Protes ini menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Skype untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran internet oleh pemerintah. Berbagai unjuk rasa ditanggapi keras oleh pihak berwajib serta milisi dan pengunjuk rasa pro-pemerintah. Slogan pengunjuk rasa di dunia Arab yaitu Asy'ab yurid isqat an-nizam atau rakyat ingin menumbangkan rezim ini. Dalam berita tersebut, media sosial telah digembar-gemborkan sebagai kekuatan pendorong di belakang penyebaran revolusi yang cepat bagai kanker di Timur Tengah, bahkan di seluruh dunia. Ketika protes baru muncul sebagai tanggapan terhadap kisah sukses yang dibagikan dari yang terjadi di negara lain. Dari Timur Tengah, efek Arab Spring kemudian mendunia seperti terjadi di benua Afrika, yaitu Djibouti, Ivory Coast, Gabon, Malawi, Mali, Mozambik, Uganda, dan Zimbabwe. Proses terhadap pemerintah juga terjadi di benua Eropa seperti di Bosnia dan Herzegovina, Yunani, Rusia, Spanyol, Turki, Ukraina, bahkan di Inggris Raya. Sementara di benua Asia yang terkena dampaknya terjadi di Armenia, Azerbaijan, Cina, Tibet, Kurdistan di Irak, Iran, Malaysia, Maldives, Myanmar, Korea Utara, dan Vietnam, bahkan Israel. Protes di Israel disebut sebagai protes perumahan Israel 2011. Adalah serangkaian demonstrasi jalanan yang sedang berlangsung di seluruh Israel mulai 14 Juli 2011 dan seterusnya. Dan mereka telah menyertakan demonstrasi terbesar yang pernah terlihat di negara itu yang terjadi pada 3 September 2011 dan memiliki 460.000 pemrotes di seluruh negeri, termasuk 300.000 pemrotes di Tel Aviv saja. Protes perumahan Israel 2011 dimulai setelah sekelompok warga Israel protes di Facebook dan memimpin ratusan orang untuk berkemah di tenda di pusat Tel Aviv di Rothschild Boulevard. Gerakan segera mendapatkan momentum dan melalui wacana publik di Israel mengenai tingginya biaya perumahan dan biaya hidup. Protes cepat menyebar ke banyak kota lain di Israel ketika ribuan demonstran Israel mulai berkemah di tenda-tenda di tengah jalan-jalan pusat sebagai sarana untuk para pengunjuk rasa merasa keberatan dengan kenaikan harga perumahan di Israel dan terutama di kota-kota besar negara itu. Setelah dilakukan penelitian media dan ilmiah bahwa protes tersebut telah diilhami oleh Arab Spring yang sedang berlangsung, namun protes di Israel umumnya non-kekerasan. Yenan berpendapat bahwa dunia sedang menyaksikan zaman baru dalam sejarah tanpa preseden. Hal yang telah terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh yang membutuhkan pengembangan perspektif baru dan strategi operasional untuk mengimplementasikannya. Fondasi rasionalis dan humanis dari peradaban barat berada dalam kondisi runtuh. Blok barat hancur sebelum serangan gabungan Uni Soviet dan banyak negara dunia ketiga. Sebuah fenomena yang ia yakini disertai dengan meningkatnya antisemitisme yang semuanya berarti bahwa Israel akan menjadi tempat perlindungan terakhir bagi orang Yahudi untuk berlindung. Dunia Muslim Arab yang mengelilingi Israel telah secara sewenang-wenang diiris dan dipecah-pecah menjadi 19 negara yang secara etnis heterogen oleh kekuatan kekaisaran, yaitu Prancis dan Inggris. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.